Februari 2024, Inspektoral Jenderal Kementerian ABC merekomendasikan audit investigatif atas dugaan fraud pada proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Audit investigatif berfokus kepada Saudara FH selaku pejabat pembuat komitmen dan rekannya Saudara WI selaku tim teknis yang diduga mengarahkan ke pemenangan pada PT UBA. Audit mengindikasikan penyimpangan pada penyusunan harga parkiran sendiri atau HPS, serta anomali pada output yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak. Temuan ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk menilai hubungan antara mens rea dan actus reus dalam dugaan fraud. Dalam menghadapi dugaan penyimpangan, khususnya pada proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC, proses audit investigatif menjadi hal yang sangat krusial. Audit ini secara garis besar dibagi dalam 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah tahap pra-perencanaan. Pada tahap ini, auditor mengidentifikasi risiko dan dugaan fraud dengan menganalisis area rawan penyimpangan, seperti proses lelang dan pembayaran. Kemudian dianalisis pula pola dan modus operandi yang mungkin digunakan seperti maaf harga, kolusi, atau gratifikasi untuk memperoleh gambaran awal. Setelah itu, audit memasuki 2 tahapan lanjutan, yaitu tahap perencanaan dan pengumpulan bukti. Tahap perencanaan, auditor menyusun rencana pemeriksaan secara sistematis dengan pendekatan fraud hexagon guna memahami pola penyimpangan secara menyeluruh. Ditelaah juga peran strategis pihak terkait dalam pengadaan serta kemungkinan intervensi atau tekanan terhadap tim teknis. Auditor juga menetapkan kebutuhan bukti seperti kontrak, SK, HPS, data digital, dan informasi keuangan. Koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal harus disiapkan agar proses audit sesuai dengan ketentuan hukum dan etika. Tahap pengumpulan bukti. Pada tahap ini, audit dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, verifikasi harga, dan penelusuran hubungan antar pihak, termasuk bukti digital seperti percakapan atau transaksi. Audit ini juga menelusuri dugaan gratifikasi dan membandingkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk mendeteksi kekayaan yang tidak wajar. Wawancara dengan pihak terkait juga digunakan untuk menguatkan temuan. Pendekatan audit investigatif yang digunakan sudah tepat karena mencakup tahapan sistematis dari identifikasi risiko hingga analisis bukti yang menyeluruh. Untuk membedah lebih dalam, kasus dugaan penyimpangan tersebut dapat digunakan kerangka berpikir dengan pendekatan 5W2H, guna mengungkap fakta secara komprehensif dan terstruktur. Apa yang sedang terjadi? Teridentifikasi dugaan penyimpangan dalam bentuk kolusi, gratifikasi, dan konflik kepentingan dalam proses pengadaan pembangunan gedung Pusdiklat di Kementerian ABC. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tindak lanjut terhadap pelaporan pengaduan menunjukkan sejumlah bukti seperti tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Saudara FH dan Saudara WI serta pertemuan-pertemuan antara Saudara FH dan pihak penyedia. Bukti tersebut mengarah pada dugaan penyusunan HPS secara bersama dengan penyedia yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara. Siapa saja yang terlibat? Dalam kasus ini, terdapat 3 pihak utama yang berperan. Saudara FH menjabat sebagai Kepala Bagian Umum sekaligus pejabat pembuat komitmen atau PPK. Saudara WI selaku anggota tim teknis yang berada di bawah koordinasi langsung Saudara FH, serta Saudara UC, pemilik PT UBA, dan juga merupakan rekan lama Saudara FH sejak SMA. Kapan terjadinya? Rangkaian kejadian berlangsung dari akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2024. Bermula pada 22 Desember tahun 2022 saat Saudara FH mengarahkan Saudara WI untuk memenangkan PT UBA dalam proses lelang. Sepanjang tahun 2023 ditemukan intensitas hubungan pribadi antara Saudara FH dan Saudara UC selaku pemilik PT UBA, termasuk pemberian parcel dan voucher umroh. Pada 31 Desember 2023, proyek dinyatakan selesai berdasarkan berita acara serah terima. Pengaduan masuk pada 4 Januari 2024 dan pengawasan langsung dilakukan pada 15 Januari 2024, di mana Saudara FH
terpantau menerima goodie bag dari saudara Ucit. Where? Di mana ini terjadi? Lokasi kegiatan mencakup lingkungan Kementerian ABC di Kota Biru, lokasi proyek, serta area publik seperti Mall Pondok Jaya yang menjadi titik pengamatan terjadinya gratifikasi. Why? Mengapa bisa terjadi? Penyimpangan ini terjadi akibat adanya konflik kepentingan yang dimanfaatkan untuk memenangkan PT UBA dan memperkaya pejabat terkait. Unsur fraud heksagon terlihat jelas mulai dari kesempatan karena jabatan strategis, kemampuan mengontrol proyek, rasionalisasi karena kedekatan personal, arogansi dalam menerima gratifikasi secara terang-terangan, kolusi melalui hubungan pribadi, hingga tekanan terhadap tim teknis. Tindakan ini juga melanggar peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. How? Bagaimana terjadinya kasus ini? Modus yang dilakukan meliputi penyusunan HPS secara tidak independen bersama penyedia yang diduga kemudian di-markup hingga 2 kali lipat dari nilai wajarnya. Arahan untuk memenangkan penyedia tertentu juga disampaikan langsung oleh PPK kepada bawahannya melalui chat WhatsApp. Selain itu, ditemukan penerimaan hadiah sebagai bentuk gratifikasi dari pihak penyedia kepada pejabat pengadaan yang tertangkap salah satunya di CCTV. How much? Berapa estimasi kerugian negara? Dari hasil perhitungan dengan pendekatan metode real cost, estimasi biaya real pembangunan hanya sebesar 25 miliar. Hal ini dilakukan survei kepada penyedia tertentu dan kepada vendor tertentu. Komponen biayanya berupa pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal, elektrikal, plumbing, dan sebagainya, sampai dengan manajemen konstruksi dan biaya tak terduga. Sudah dihitung, bahkan biaya maksimalnya hanya sebesar 25 miliar. Sementara itu, nilai kontrak tercatat sampai dengan 50 miliar, sehingga potensi kerugian negara itu mencapai 25 miliar. Di luar itu, terdapat pula dugaan gratifikasi dengan total nilai sebesar 2 miliar 230 juta 485 ribu yang dilakukan berdasarkan analisis pasar pada saat itu atau pada tahun itu, yang dimana komponen biayanya terdiri dari parsel lebaran dan tahun baru, 2 voucher umroh, serta goodie bag yang diduga berisi uang tunai. Tindakan ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pasal 12B terkait penerimaan gratifikasi. Berdasarkan hasil audit, direkomendasikan beberapa langkah penting. Pertama, melaporkan dugaan korupsi dan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. Kedua, pemberian sanksi administratif dan disiplin kepada pejabat yang terbukti terlibat. Ketiga, pemutusan kontrak dengan PT UBA serta pengusulan masuk daftar hitam pengadaan. Keempat, perbaikan sistem pengadaan melalui penguatan SPIP, pelaporan konflik kepentingan, dan penerapan e-procurement. Kelima, penguatan integritas aparat sipil negara melalui pelatihan etika dan sosialisasi pelaporan gratifikasi. Kami, tim Naynika dari Politeknik Negeri Batam, Siap mengikuti KPMK 2025.